masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster yang kemarin dapat dari mana, Treasure Cafe. Ya, untuk yang penasaran untuk video Treasure Cafe-nya, kalian bisa lihat yang judulnya Treasure Cafe Brigadir Holter ya. Nah, itu entah dapat berapa tiket dan juga summon-summon ancestor seingat saya. Nah, level 130 langsung ya kalau untuk level 30 untuk room Treasure Cafe-nya ya. Untuk cara-caranya juga kalian coba lihat lah ya. Nah, ini saya breakout saja langsung karena memang lagi ada cel-nya ya. Nah, saya rank up sampai level berapa ini? Mana tadi brigadir saya? 137, nambah monster power berapa? 1000 ada nggak ada. Nambah monster power 837. Brigadir Holter eranya galaktik. Buat kalian yang tanya-tanya era galaktik itu sudah lama belum, kurang lebihnya 2 tahunan ya, kurang lebihnya sekitar 2 tahun, mungkin lebih sedikit atau sekitar 2 tahun berjalan lah ya. Brigadir Holter ini dia termasuk apa, kita akan bahas untuk semuanya, rune, relik, dan skill-skill yang terbaik menurut game ini ya. Nah, skill yang paling sering dipakai adalah ini ya. Skill pertama Weak Point, stamina 48, cooldownnya 3. Skill kedua Improved Maneuver, stamina 44, cooldownnya 3. Skill ketiganya Heavy Caliber, stamina 42, cooldownnya 2. Skill keempat Expert Shots, stamina 32, cooldownnya cuma 1. Ini tembakan expert. Nah, dia spesialisnya apa? Brigadir Holter itu adalah attacker yang berelemen metal dan juga kegelapan. Dia bisa memberikan efek shield removal, atau bisa dibilang kalau musuhnya punya shield itu bisa dihilangin oleh Brigadir Holter. Nah, dia spesialisnya seperti itu. Kalau ada tanker yang tebel plus bisa memberikan efek skill shield, yaitu ngerepotin, jadi dia bisa ngehilangin shield ya. Shield breaker kurang lebihnya ya. Nah, skill 1, 2, 3, 4 kita akan bahas untuk efek-efeknya dan juga untuk fungsi-fungsinya di denguan sekalian diuji coba ya. Habis ini kita sarankan untuk relik, rune, dan juga special skill dulu ya. Kita langsung ke bawah, special skill ataupun ultimate. Bullet Hell. Bullet itu seperti isi peluru. Hell itu seperti neraka, peluru neraka mungkin ya, seperti itu artinya. Skill special skill, dia memberikan kerusakan berelemen metal ya untuk semua musuh yang urutan kedua moderate, dan juga memberikan efek tortur yaitu Nanovarius, dan juga efek negatif yaitu Metal Weakness. Untuk yang belum tahu itu ada berapa urutan kerusakan, itu ada 5 ya. Yang pertama dari terkecil, low, moderate, heavy, massive, dan instant. Jadi untuk Brigadir Holter ini memberikan urutan kerusakan kedua, bisa dibilang di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Nah, itu gimana bilangnya ya. Elemennya metal untuk semua musuh, urutan kedua ya. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek Nanovarius. Nanovarius itu bagus, Metal Weakness itu bagus. Kenapa? Karena skill ultimate-nya ini metal dan juga memberikan efek Metal Weakness. Metal Weakness berfungsi sebagai musuh monster yang terkena efek Metal Weakness itu akan lemah terhadap elemen metal. Maka kalau dipukul dengan elemen metal, kerusakannya akan dikalikan 2,5. Contoh, Brigadir Holter ini yang seharusnya special skillnya ini memberikan kerusakan 1B, karena dia bisa memberikan efek Metal Weakness, maka kerusakannya dikalikan 2,5 yaitu 2,5B. Itu contohnya ya, Metal Weakness. Ataupun ini kan Metal Weaknessnya untuk 3 giliran. Jadi selama musuhnya monster musuhnya terkena Metal Weakness, kalau kita pukul dengan elemen metal, entah yang mukul Brigadir Holter ataupun rekan timnya dia, pokoknya elemen metal, itu kerusakannya dikalikan 2,5 ya, seperti itu. Nah, dan juga ini kombonya bagus, Nanovarius ya. Jadi Nanovariusnya itu memberikan kerusakan 10% berelemen metal ya, ini tortur. Nah, dia memberikan kerusakan 10% berelemen metal selama 3 giliran, setiap giliran. Nah, setiap giliran selama 3 giliran. Nah, bagus ya. Hanya saja Nanovarius ini kan ada Metal Weakness-nya di bawahnya ini. Jadi Nanovariusnya naik kerusakannya ya. Yang sebelumnya 10% menjadi 25% setiap giliran selama 3 giliran. Jadi 25% kerusakannya musuh. Wih, sakit ya. Jadi bisa dipastikan kalau special skillnya ini nyala, musuhnya itu dalam 3 giliran pasti akan mati.
karena 25% dikali 3 itu sudah 75%, belum dari kerusakannya ini moderate ya. Jadi bisa dibilang nanti musuhnya kalau terkena ultimate-nya ini bisa dibilang 3 kali giliran udah langsung mokat semuanya ya, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang paling penting untuk buat kalian yang belum tahu, tortur itu ada yang bagus-bagus juga dan memiliki pasif-pasif sendiri-sendiri. Contoh, Nanovarius ini memiliki pasif, yaitu memblokir semua efek positif yang akan datang. Contohnya, musuhnya terkena Nanovarius dan supportnya musuh bisa memberikan efek positif entah double damage, triple damage, boss damage, ataupun damage ataupun regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh, kalau sebelumnya sudah terkena Nanovarius itu nggak bisa karena diblokir oleh Nanovariusnya. Nggak boleh pakai efek positif ya, kayak gitu ya. Nanovarius memblokir semua efek positif yang akan datang. Itu adalah fungsi pasifnya Nanovarius ya. Jos sekali, paling mantap. Nah, kalau untuk relik kita bahas yang paling bagus menurut saya ya. Untuk talent, dia memiliki talent waktu Brigadier Lorter ini mendapatkan giliran, jika salah satu rekan timnya Brigadier Lorter darahnya di bawah 25%, maka diberikan armor ataupun shield ya, pertahanan sebesar 30.000 untuk semua rekan tim. Jadi dia memberikan shield yang warna darahnya ungu buat melindungi darah asli ya, sebesar 30.000 untuk semua rekan tim. Ini bisa dipakai 2 kali. Bagus gak? Bagus sekali ya. Nah, ini tak copot saja. Nah, untuk relik yang pertama namanya Elvira Swords. Ini menurut saya yang paling bagus. Ini tidak saya jelaskan secara rinci, ini hanya tak kasih untuk efek-efek yang paling berpengaruh ya. Kalau Brigadier Lorter menggunakan Elvira Swords, jika Brigadier Lorter ini memberikan kerusakan ke semua musuh dan darah semua musuhnya di bawah di atas 50%, maka Brigadier Lorter memberikan kerusakan tambahan atau tortur tambahan berupa elemen apa tadi? Repetance ya. Jadi nanti bisa dikombo dengan skill seperti apa ya, yang multiple enemies ada nggak ada one enemy, ataupun dikombo dengan ini ya, itu juga bagus. Nah, contoh dia memberikan kerusakan dengan skill 1. Kalau pakai relik yang tak sarankan, jika darahnya musuh di atasnya 50%, maka Brigadier Lorter memberikan efek tortur yaitu repetan ya. Nah, kalau untuk yang relik kedua ini adalah Torvax Mask. Ini yang terbaik menurut saya untuk Brigadier Lorter karena bisa memberikan efek tortur tambahan juga, yaitu efek curse. Cara aktifnya sama, darahnya musuh di atas 50% kalau dipukul Brigadier. Jadi nanti sekali pukul Brigadier Lorter ini bisa memberikan 2 efek tortur, yaitu curse dan juga repetance. Dari relik ini bisa dipakai 2 kali ya. Bagus. Dan Torvax Mask itu bagusnya bisa mengisi stamina darah rekan tim kita. Sorry, bukan stamina darah. Stamina salah satu rekan tim kita. Kalau rekan tim kita ada yang darahnya ada yang staminanya di bawah 50%, maka staminanya diisi ulang sebesar 54. Ini untuk level 1 reliknya ya. Bisa dipakai 2 kali. Itu membantu ya. Jadi bagus. Yang pertama adalah Torvax Mask, yang kedua adalah Elvira Swords. Itu yang paling jos. Nah, kalau untuk rune, karena ini Brigadier Lorter ini adalah attacker, tak sarankan menggunakan 1 kecepatan untuk diri sendiri seperti ini. Nah, karena eranya lama ya, mungkin dikasih level 7 itu sudah cukup ya, sudah cukup sekali level 7. Nah, untuk Brigadier Lorter ini 1 speed saja. Yang 2 nanti dikasih strength seperti ini, level 7 saja sampai level 10 ya. Itu yang paling tak sarankan. Level 10 ke atas tak sarankan dipakai di Ancestor saja, karena memang Brigadier juga eranya itu sudah lama ya. Memang kalau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya masih boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Hanya saja kurang bagus, kalau ada yang lebih bagus pakai yang lain ya. Galactic mungkin bisa tak sarankan pakai Kenecro ataupun Klawak, ataupun juga ada Dragbait, Mataragon dan juga Grinde. Itu yang the best attacker dan juga punya hater, punya weakness juga. Jadi bisa dipastikan sekali pukul musuhnya modar ya. Jadi kalau belum ada pakai ini dulu sementara ya. 2 merah 1 kuning itu untuk rune yang terbaik. Nah, kalau untuk yang belum dibuka ini tak sarankan dibuka waktu ada event pembukaan rune.
Jadi event buka run ini ada 3 minggu sekali ya. Itu bisa buka run dengan diskon 50%. Nanti yang 15 ini bayarnya cuma 8, dan yang bawah ini bayarnya cuma 13 ya. Nah, Brigadir Holter kita langsung coba ke Dengots. Oh ya, kalau mau kalian pakai di jangka panjang ya, mungkin runnya mau dimutate, tak sarankan tadi yang merah kan 2. Jadi kalau mau dimutate pakai yang atas, dua-duanya pakai yang atas, yang penambahan darah yang warna hijau, ataupun seperti ini dikasih yang paling atas juga, penambahan darah juga. Kenapa Bang kok disarankan pakai penambahan darah semuanya? Karena Brigadir Holter itu adalah attacker. Jadi nanti kalian tahu sendiri, attacker itu darahnya tipis, bukan seperti tank yang tebal ya. Jadi nanti kalau ketemu monster yang lebih kuat dari elemennya dia, karena elemen itu berputar ya, strongest weaknessnya, jadi dia nggak langsung mati ya. Jadi dia nggak langsung mati kalau dipukul musuh. Brigadir Holter mana elemennya metal. Nah ini ya. Nah, saya recharge dulu agar sampai ke Brigadir Holter. Untuk Brigadir Holter ini level 137 mendapatkan speed berapa? Karena eranya sudah lama ya, harusnya sekitar 10.000 lebih sedikit. Nah 12.000 ya, level 137. Kalau level 100 mungkin ya 10 ribuan apa 9 ribuan ya, seingat saya ya. Skill pertama, dia memberikan kerusakan heavy, itu urutan ke berapa ya? Ketiga, bisa dibilang sedang, berelemen kegelapan untuk satu musuh dan menghilangkan shield untuk semua musuh. Jadi untuk kerusakannya hanya untuk satu musuh saja. Kalau efek menghilangkan efek shield itu untuk semua musuh ya. Untuk semua musuh menghilangkan shieldnya saja. Kerusakan untuk satu musuh. Ya, bisa dibedakan. Kalau punya shield dihilangkan, kalau nggak ada ya berarti nggak ada efeknya ya. Skill kedua, dia memberikan urutan kerusakan kedua berelemen metal untuk satu musuh saja dan memberikan efek metal weakness dan juga nanovarius ke musuhnya. Jadi ini untuk satu musuh saja ya. Jadi untuk metal weakness dan nanovarius itu artinya ya seperti yang ada di ultimate tadi ya. Metal weakness artinya musuh akan lemah terhadap elemen metal ataupun terhadap tortur, yaitu nanovarius. Selain itu enggak ya. Nah, semuanya ada fungsi-fungsinya. Skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan kedua berelemen kegelapan untuk satu musuh saja dan menghilangkan shield yang dimiliki oleh musuh kalau punya shield. Kalau nggak ada ya wis, nggak ada yang dihilangin. Skill keempat, memberikan kerusakan yang kecil sekali, urutan pertama ya, untuk satu musuh. Dia memberikan efek double damage. Jadi sembari dia memukul musuh yang darahnya sekarat, ya dia bisa memberikan efek positif juga, double damage. Jadi urutan kedua memberikan kerusakan 200%. Setelah pakai double damage, nanti kalau Brigadir Holter memberikan kerusakan dengan skill yang lain, maka kerusakannya akan lebih sakit karena dapat double damage-nya. Double damage selama satu giliran ya. Untuk animasinya ya seperti ini saja. Yang mau memberikan kritik dan saran ataupun saran review ya, kalian boleh ketik di komentar, ataupun yang mau join guild ya boleh join live saya, nanti saya bantu untuk nyarikan guild ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih sekali yang sudah join member di sini di channel saya dengan jalur manapun, VIP, diamond ataupun eksklusif, karena memberikan keuntungan sendiri-sendiri, yaitu nanti saya tetap share video yang terbaru itu untuk eksklusif member dulu ya, ataupun member saya ya, nanti baru tak publik setiap berapa jam ataupun 3 hari. Seringnya kalau event bagus 1 minggu ya. Jadi kalau ada event bounty itu sudah saya share yang dipentingin apa, yang dibutuhin apa, nanti biar bisa ikut event bounty sebelumnya, biar bisa prepare dan juga bisa mendapatkan gems ya. Kalau kemarin saya mendapatkan 2500 gems sekitar segitu selama 1 minggu ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga jangan lupa saya setiap hari itu live habis maghrib biasanya ya, sampai capek ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.